Assalamualaikum kerunya semania. Banyak sekali teman-teman yang nanyain, Mas, gimana sih cara live streaming dari mixer sambung ke HP untuk live streaming di Facebook, Facebook Live atau Live IG juga sama ya. Ini satu platform sih, Facebook sama Instagram. Gimana cara nyambungin mixer ke HP untuk keperluan live streaming di Facebook? Nah, kebetulan ini banyak sekali teman-teman yang request tema ini dan kebetulan baru sempat saya bikinin videonya. Mohon maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab semua pertanyaan dan penasaran teman-teman tentang teknik menyambungkan mixer ke smartphone Android untuk live streaming. Mau smartphone Android atau iPhone sebetulnya sama aja. Yang penting teman-teman memiliki mixer yang kompatibel untuk disambungin ke komputer ataupun ke HP. Di sini ada logonya ya. Bisa disambung ke komputer, bisa disambung ke HP. Nah, ini sangat cocok untuk teman-teman gunakan untuk keperluan seperti itu. Kemudian, pertama-tama kita perlu menyambungkannya terlebih dahulu. Gimana cara nyambunginnya? Teman-teman membutuhkan kabel USB seperti ini. Karena dia memiliki port USB, USB kotak atau Type B. Ujung satunya Type E standar ya. Ini seperti kabel printer biasa pada umumnya. Dan mixer ini udah ngasih kabel USB-nya, jadi teman-teman nggak usah repot-repot beli lagi. Tinggal tancepin aja dia ke sini. Nah, ini step pertama. Kemudian step kedua, sambungin ke HP teman-teman. Masalahnya kan nggak mungkin ini lubang USB kotak ini disambungin ke HP kan. Dia cuma ada lubang Type C seperti ini. Nah, di sini teman-teman perlu menggunakan sebuah alat tambahan atau kabel tambahan, namanya kabel USB OTG. Ada yang berbentuk seperti ini, ada juga yang berbentuk dongle seperti ini. Rekomendasi saya teman-teman beli yang model kabel aja. Kenapa? Karena biar fleksibel dan nanti yang dicolokin ke HP itu bentuknya kecil gitu, yang nggak jendol di sini, nanti kesenggol, ketekan, kalau patah di sini kan repot gitu ya. Jadi beli yang seperti ini. Teman-teman bisa beli merek Ugreen atau Vention ya. Ini saya pakai Vention, tapi kalau mau yang di atasnya ini biasanya saya pakai Ugreen. Karena lagi bokeh saya beli ini untuk coba-coba dan ternyata berhasil. Nah, teman-teman tinggal sambungin, madepnya bebas ya, karena Type C. HP-HP zaman sekarang kan udah Type C semua. Nah, sekarang dia punya lubang USB nih teman-teman. Si HP sudah punya lubang USB, sama seperti komputer. Tinggal kita tancepin aja kabel USB mixer ke sini. Nah, kalau dia layarnya berubah atau nyala, berarti sudah tersambung. Atau nggak ada pergerakan pun biasanya dia udah tersambung kok teman-teman. Kemudian untuk HP, tidak semua HP ini kompatibel ternyata teman-teman untuk disambungin ke mixer. Jadi kalau teman-teman ini mau live streaming atau mau bikin konten creation menggunakan audio mixer, sebaiknya teman-teman pilih-pilih HP yang bijak. Gunakan smartphone iPhone atau Samsung, itu rekomendasi utama saya. Saya menggunakan Samsung S22 Ultra dalam percobaan ini, atau minimal teman-teman beli Xiaomi Poco ya. Itu yang biasa saya gunakan untuk nyambungin mixer ke HP dan suaranya masuk. Redmi Note itu juga bisa, atau mungkin ada rekomendasi HP-HP lain, tapi yang selalu berhasil itu Xiaomi Poco, Redmi Note yang model-model baru, kemudian Samsung Galaxy S seperti ini, S22 Ultra atau S21 dan lain sebagainya bisa. Teman-teman bisa juga gunakan Samsung Galaxy A, itu juga bisa. Pokoknya rata-rata Samsung itu segala macam kompatibel sih. Saya nggak promosi Samsung ya, cuma saya kasihan ke teman-teman, banyak sekali yang nyobain berbagai macam HP tapi nggak berhasil karena ternyata HP-nya nggak kompatibel. Salah satu contohnya yang di rumah saya nggak berhasil disambung ke mixer adalah Realme. Kemudian ada lagi beberapa teman-teman yang mengeluhkan HP Oppo, itu juga nggak berhasil disambung seperti ini ya. Karena memang di mesin HP-nya itu ada yang kompatibel, ada yang punya driver untuk USB audio digital. Ini namanya sambungan USB audio digital teman-teman. Jadi mixer terhubung ke HP mentransmisikan audionya secara digital ke HP.
Nah, nanti suara dari mikrofon masuk ke mixer, masuk ke HP, kemudian suara musik dari HP masuk ke mixer. Sistemnya dua arah ya, sistemnya dua arah. Jadi teman-teman bisa gunakan mixer dan HP ini untuk live streaming ataupun live meeting. Karena sistemnya dua arah. Ini sama aja teman-teman menyambungkan mixer ke komputer. Cuman ini compact ya, jadi ada kamera, jadi lebih enak gitu. Misalkan untuk live streaming pengajian, live streaming akustik, live streaming ngeband, ini suaranya masuk langsung ke HP dan kualitasnya sudah jaminan oke. Kemudian ada beberapa HP itu melakukan processing ya atau pengubahan suara. Seperti dia melakukan noise cancellation atau penghilangan noise, tetapi kualitasnya kurang bagus. Jadi nanti ada beberapa HP yang kalau dipakai live streaming itu suaranya hilang timbul. Ada beberapa HP yang suaranya buat live streaming itu renyah, krenyes, gurih banget. Seperti S22 Ultra ini. Kemudian di HP Xiaomi Poco saya itu suaranya ada degradasi sedikit tapi masih enak juga gitu ya. Tapi kalau dibandingin sama Samsung, saya lebih merekomendasikan Samsung ke teman-teman. Oke, sambungannya cuma seperti ini doang dan teman-teman sudah bisa live streaming. Kemudian kalau saya butuh kabel yang lebih panjang bisa nggak Mas? Bisa. Teman-teman bisa perpanjang kabel ini. Di pasaran untuk kabel ini paling panjang itu ada 15 meter ya. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan kabel yang sangat panjang. Kenapa? Karena belum tentu suplai listrik yang dihasilkan oleh HP itu besar. Jadi kalau kabelnya terlalu panjang takutnya nanti ngedrop. Kalau dia ngedrop ya tentunya sistem transmisi suara itu tidak terjalin ya. Jadi gunakan kabel paling panjang 5 meter lah ya. Kalau teman-teman membutuhkan aplikasi yang lebih jauh misalkan untuk gedung, maka teman-teman perlu menggunakan mixer atau audio interface kecil. Nah, misalkan di panggung ada mixer sendiri, contohnya di panggung pakai mixer utama, terus teman-teman gunakan mixer kecil ini untuk menyambungkan dari mixer utama ke mixer kecil ini. Nah, mixer kecil ini sambung ke HP teman-teman. Itu juga salah satu solusi yang bisa teman-teman gunakan. Oke, jadi seperti itu. Proses penyambungannya simpel banget, gunakan kabel bawaan, USB bawaan, terus sambungin ke HP menggunakan kabel konektor OTG seperti ini, Type-C OTG, USB Type-C OTG, teman-teman bisa beli online, saya tidak jual kabel ini. Karena kalau jual kabel ini saya harus beli partai besar ke pabrikan dan saya belum punya modal untuk itu. Jadi beli aja di online shop yang tersedia. Nah, sekarang teman-teman sudah siap untuk live streaming. Sekarang kita setting dulu mixernya biar suaranya nanti keluar enak. Selain membeli mixer, teman-teman membutuhkan peralatan tambahan. Salah satunya adalah teman-teman perlu membeli mikrofon. Mikrofon yang murah yang saya rekomendasikan untuk live streaming kali ini, untuk membuat video dan sekaligus live streaming saat ini adalah Recording Tech RT Vocal 100. Kenapa? Karena karakter suaranya ini tebel ya, suaranya tebel, kemudian clarity dan kerenyesnya itu dapat banget. Tapi jangan salah ya, ini mikrofon ini sudah saya perbaiki koneksinya. Jadi solderan internal mixernya sudah saya perbaiki, kemudian saya solder dengan timah Mundorf Supreme. Jadi kalau teman-teman beli mikrofonnya di saya, kualitas suaranya seperti ini. Tapi kalau teman-teman beli di tempat lain mungkin masih bawaan pabrik, jadi suaranya itu lebih pelan ya dari yang seharusnya. Nah, kalau teman-teman belinya di saya, ini sudah saya modifikasi. Untuk konektornya saya buat dia standar profesional seperti mikrofon dengan harga 3 jutaan, contohnya AKG D5. Dan suaranya seperti ini. Link pembeliannya ada di bawah. Kemudian selain beli mikrofon, teman-teman perlu membeli kabelnya, kabel XLR ya, untuk menyambungkan dari mixer ke mikrofonnya. Saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan kabel
mic bawaan yang Akai karena nanti suaranya lebih pelan ya. Jadi saya rekomendasikan teman-teman menggunakan kabel XLR. Kemudian teman-teman perlu membeli headphones untuk memonitor suaranya sendiri agar apa yang ditransmit ke saat live streaming ke pemirsa, teman-teman juga bisa memantaunya dan suaranya teman-teman bisa pantau udah enak atau belum. Nah, untuk mendengarkan suara sendiri, teman-teman perlu memutar knob phone yang ada logo headphones di sini ke posisi jam 3. Nah, sekarang suara dari mixer sudah masuk ke headphones ya. Suara mikrofon sudah masuk ke mixer. Ada indikator ini mulai berkedip-kedip. Kalau belum keluar suara, teman-teman putar gain-nya ini. Ini diputar. Saat ini saya cukup membutuhkan gain di jam 12. Kemudian untuk EQ-nya biasanya saya setting seperti ini. Tes. Dia saya setting di jam 1 atau jam 2 seperti ini. Kemudian mid-nya di jam 12. Kemudian low-nya di jam 1 seperti ini. Ya, untuk ngetesnya seperti itu. Jam 2, jam 12, jam 1. Untuk mikrofon RT vokal 100 settingannya seperti ini. Kemudian knob EFX ini nggak usah dibuka dulu. Nanti kalau teman-teman butuh efek baru dibuka. Nah, untuk mengefeknya gimana caranya, Mas? Ini teman-teman putar di jam 9 EFX-nya. Kemudian di sini ada knob EFX ya. Ini teman-teman putar tes. Kemudian efeknya yang punya saya bukan seperti ini suaranya. Nah, kemungkinan teman-teman efeknya misalkan masih yang sini ya. Tes 1 2 3 dicoba suaranya Chipmunk. Nah, ini teman-teman putar arahin ke 01. 01 suaranya seperti ini. Ini efek reverb. Nah, teman-teman tinggal mainin aja mau efeknya seperti apa. Ada room juga suaranya seperti ini. Kemudian ada stage suaranya seperti ini. Kemudian banyak sekali. Long delay suaranya seperti ini. Untuk aplikasi nyanyi karaoke saya biasanya gunakan yang nomor 1. Nomor 1 atau hall. Ini kerenyesnya enak. Tes. 1 2 3 dicoba tes 1 2. Oke. Sekarang teman-teman tinggal putar knob ini kalau mau aktifkan efeknya. Jadi FBX-nya ini teman-teman bisa putar di jam 12 atau di jam 2 seperti ini. Terus tes. Nah, nanti teman-teman tinggal atur aja secukupnya untuk efeknya. Di daun yang ikut mengalir lembut terbawa sungai ke, atau teman-teman bisa juga adjustment seperti ini. Ujung mata dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup rindu yang sesakkan dada. Ini nanti teman-teman bisa berkreasi dengan knob 2 ini ya. Jadi nanti masing-masing channel bisa teman-teman efek sendiri-sendiri. Oke, dari sini teman-teman sebetulnya sudah bisa live streaming. Nah, sekarang untuk mengeluarkan suara-suara ketawa, tepuk tangan, ini bagaimana caranya? Nah, di sini ada knob spesial efek. Ini kalau teman-teman nggak buka, ketika ditekan nggak ada suaranya. Ini harus dibuka ya teman-teman. Nah, minimal di jam 9 seperti ini. Suara ketawa sudah keluar. Kemudian bagaimana kalau saya nyetel musik, Mas? Pas live streaming. Teman-teman bisa menyalakan Bluetooth ya. Ini tombol BT ditekan, ditahan sampai keluar
waiting BT. Nah, teman-teman tinggal connect aja Bluetooth-nya ke HP ya. Contohnya ini saya konekin Bluetooth-nya ke HP. Terus kita cari nama Bluetooth-nya. Oke, di sini nama Bluetooth-nya Mixer 01 ya teman-teman. Teman-teman sambungin Mixer 01. Kemudian pasangkan. Kalau lampu sudah menyala berarti sudah tersambung. Kemudian di bawah ada tulisan Playing BT. Nah, teman-teman tinggal setel aja musik yang ada di HP teman-teman. Kalau sudah tersambung kita tinggal setel. Saya contohnya nyalain musik dari YouTube. Nah, dia berkedip-kedip artinya suara Bluetooth dari HP ke mixer sudah masuk ya. Teman-teman tinggal buka ini volume ini. Jangan lupa untuk dua knob ini posisikan di jam 12. Kalau teman-teman kurang treble ini dibuka. Kalau teman-teman kurang bass ini dibuka gitu ya. Kemudian nanti pada saat live streaming, teman-teman pengen ngomong, ini ditutup sedikit. Kemudian dibuka lagi. Yeay, teman-teman semua selamat datang di live streaming saya. Nah, gitu ya, teman-teman maininnya dari sini. Ya, tinggal putar-putar aja. Untuk mematikan Bluetooth mixer ini, teman-teman tekan dan tahan tombol BT sampai tulisan waiting BT-nya ini mati. Kalau sudah mati berarti teman-teman bisa sambungin flash disk ke mixer ini. Atau teman-teman kalau nyambungin HP ke mixer menggunakan kabel OTG seperti ini, suara dari HP ini otomatis masuk ke mixer ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nyetel YouTube ataupun musik, kemudian posisi HP-nya tersambung ke mixer seperti ini, suara dari HP ini otomatis masuk ke mixer. Teman-teman tinggal buka aja. Dan suaranya kualitasnya jauh lebih bagus ketimbang menggunakan Bluetooth. Jadi teman-teman pas live streaming kalau HP-nya kuat ya, teman-teman bisa nyetel musik sekaligus teman-teman live streaming. Yeay. Seru banget bukan? Sekarang kita tinggal bahas cara gunain aplikasi live streaming Facebook-nya ya. Teman-teman juga bisa gunakan flash disk untuk sumber musiknya. Jadi banyak sekali pilihan di mixer ini. Teman-teman mau pakai flash disk, Bluetooth, atau segala macam ya. Atau langsung dari HP-nya. Ini bisa. Nah, sekarang kita nyalain aplikasi Facebook-nya. Kemudian di sini ada tombol apa yang Anda pikirkan. Ini kita sentuh. Terus teman-teman pilih video siaran langsung ya. Nah, sekarang siaran langsung sudah siap. Tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa pakai efek kalau teman-teman mau di efek suaranya. Kita lihat efeknya ada apa aja. Oke, glitch seperti ini. Bebas sih mau pakai efek atau enggak. Kita coba pakai efek ya. Terus kita back. Sekarang teman-teman tinggal tekan tombol ini, siarkan langsung. 3, 2, 1. Assalamualaikum Krenyes Mania. Hari ini saya live streaming menggunakan Mixer Pro RTX 6 tersambung ke HP smartphone Galaxy S22 Ultra secara sambungan USB. Nah, ini akan saya putar
kameranya. Nah, USB ini masuk ke HP. Jadi suara dari flash disk atau dari Bluetooth, kemudian suara dari mixer. Pokoknya semua suara dari mixer ini masuk ke HP secara langsung ya. Ini matiin filternya gimana ya? Saya matiin filternya dulu. Oke. Sehingga suara yang dihasilkan dari mixer kemudian dikirim untuk live streaming itu suaranya benar-benar jernih ya. Jernih, low noise, dan high quality seperti ini. Jadi saran saya teman-teman menggunakan kabel USB audio interface mixer kalau mau live streaming ke Facebook dengan kualitas seperti ini. Kalau nggak seperti itu gimana Mas? Misalkan pakai kabel 3,5 mm colokin ke HP, kualitasnya jauh banget ya, pecah ya suaranya ya. Kalau teman-teman menggunakan sistem USB seperti ini, suaranya jauh lebih bersih dan low noise ya, bebas dari noise. Ini saya pakai mikrofon murah, suaranya aja bersih ya, pakai mikrofon murah 300.000. Nah, teman-teman tinggal sambungin nih mixernya, mau dipakai untuk live karaoke atau dipakai untuk live akustik ya, atau mau dipakai untuk live pengajian, suaranya akan jauh lebih jernih, jauh lebih bersih. Kemudian settingannya saya buat seperti ini. Ini settingan untuk mikrofonnya. Gain jam 12, high di jam 1, jam 2, mid di jam 12, low di jam 1, EFX nya masih 0, pan jam 12, level di jam 3. Kemudian kalau teman-teman mau ngefek, ini juga bisa di efek tes. Mas Ari boleh nanya nggak? Silakan, nanya silakan. Efeknya ini saya buka, tes. Oke, enak ya. Oke, barusan saya udah live streaming cukup lama ya, beberapa jam. Kemudian saya menjawab pertanyaan, sekaligus saya simulasiin bagaimana kalau dipakai buat qiraah. Ada yang request seperti itu. Teman-teman bisa tonton videonya di Facebook saya. Ya, nama Facebook saya Tutorial Mas Ari. Videonya ada di halaman depan ya. Teman-teman tinggal play aja nanti. Hari ini saya live streaming menggunakan mixer Pro RTX 6 tersambung ke HP smartphone. Wih, suaranya mantep banget ya. Suaranya mantep banget dengan menggunakan smartphone Samsung. Saya nggak nyangka kualitas suaranya bisa sebagus itu, dan itu adalah teknik yang saya gunakan dan saya rekomendasikan. Kenapa saya tidak membuat kabel live streaming lagi? Karena udah ada sistem seperti ini yang lebih profesional, yang lebih proper, dan yang lebih high quality audionya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman ngakal-ngakalin pakai kabel live streaming. Kalau salah-salah nanti HP teman-teman yang kena masalah ya. Mending seperti ini, cara-cara yang profesional. Buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin upload video baru setiap hari, Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Dan saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan sampai kelewatan ya. Saya biasanya mengumumkan giveaway setiap hari Sabtu malam jam 9. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kernyes.